Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Baiklah, sambil kita niat iktikaf. Hari ini tanggal 23. 2 hari lagi tanggal 25. Kita mendengar dan melihat serta menyaksikan di kalender juga tertulis tanggal merah. Kenapa merah? Hari Natal. Persoalannya adalah apa hukumnya jika orang Islam mengatakan selamat Natal? Ini penting. Hidup kita dalam negara Indonesia, toleransi umat beragama dibenarkan, tapi tidak ada toleransi dalam akidah. Karena akidah bersifat final, lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh bercampur, apalagi dalam akidah. Kenapa ini menjadi persoalan besar bagi kaum muslimin? Karena ketika orang mengatakan selamat Natal, berarti dia telah menyetujui bahwa Isa sebagai anak Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Pertanyaan kita, adakah Tuhan lahir? Adakah Tuhan tanggal lahir? Adakah Tuhan punya anak? Berarti ketika orang Islam mengatakan selamat Natal, berarti dia telah mengakui bahwa Isa sebagai anak Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember, murtad atau tidak. Ini penting kita pahami. Al-Quran menyatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita lihat di ayat yang lain. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dari yang 1. Jadi ada 3 unsur pada Tuhan menjadi kafir. Unsur anak, ala papa, ruhul kudus. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Jadi supaya kita tidak latah. Soal orang beragama merayakan, ya silakan bersifat lakum dinukum waliyadin. Kedua, kenapa itu bisa menjadi murtad pertanyaan tadi? Mari kita lihat secara bahasa di dalam kamus ensiklopedia. Ada kala kamus besar bahasa Indonesia, makna selamat maknanya kan mengakui. Misal kita ucapkan selamat menjadi camat. Selamat pelantikan bupati dan seterusnya. Artinya kita mengakui dia sebagai bupati, kita akui sebagai camat, kita mengakui seterusnya. Ketika orang mengatakan selamat Natal, berarti dia telah mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember yang di dalam Kristen diyakini sebagai anak Allah. Mana bukti? Buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Kemudian bersama-sama menjadi firman. Apa makna firman dalam Injil mereka? Ketika Yesus lahir bukanlah Tuhan. Kemudian Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Maka ketika kita mengatakan Tuhan yang bukan Tuhan, itulah syirku billah. Kita syirik dengan Allah, maka menjadi kafirlah kita di dalam prinsip keyakinan atau pernyataan. Ini hati-hati. Tanggal 25, 2 hari lagi. Adapun kehidupan kita umat beragama di Indonesia, 6 agama resmi negara silakan. Kristenkah, Katolikkah, Hindukah, Protestankah, Konghucukah, Islam sebagai agama mayoriti itu dibenarkan di dalam negara Indonesia, tapi bukan berarti Tuhannya sama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa untuk menunjukkan beda agama, beda Tuhan. Tidak mungkin agamanya Tuhannya sama. Maka ketika beda agama, beda Tuhan, maka ketika beda agama, beda ritual, maka kita orang Islam punya Tuhan kita Qul huwallahu ahad, di orang Kristen punya Trinitas, orang Hindu Buddha punya Trimurti, Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu, Tuhannya beda. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita telah masuk dalam ranah
ibadat mereka, telah masuk dalam ranah ritual-ritual mereka, berarti telah kita campur antara agama hak dengan agama yang batil, maka dalam kajian akidah menjadi murtadlah ia lewat keyakinannya atau pernyataannya. Nah, ini harus kita ingat betul. Isa bukanlah anak Tuhan. Isa tidak pernah disalib. Boleh lihat nanti dalam surat An-Nisa ayat 157 Allah tegaskan wa qaulihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Isa itu putra Maryam sebagai Rasul Allah, tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Jadi ketika orang mengatakan Yesus selamat Natal, berarti dia telah mengakui bahwa Yesus anak Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Kemudian 8 hari kemudian dia dinobatkan sebagai Allah, anak Allah. Maka tanggal 25 libur, tanggal merah, tanggal 1 juga libur. Itu adalah hari satu paket perayaan terhadap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Kita buktikan. Tanggal 25 Desember, dalam setiap bulan Desember tanggalnya 31. Untuk kita dapatkan 8 hari kemudian. Sebagaimana bunyi Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Nah, kita buktikan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7. Tanggal 1 pas hari ke-8. Tanggal 1 lah Isa Al-Masih dinobatkan sebagai anak Allah. Pertanyaan kita dalam akidah kita, murtadkah orang? Salahkah orang jika mengatakan Tuhan butuh anak? Ya murtad. Ini harus hati-hati. Di dalam konsep bernegara, silakan semua agama diberikan legalitas oleh negara. Tapi dalam keyakinan masing-masing agama punya prinsip, masing-masing agama dalam ibadat punya tata cara ibadah, punya ritual masing-masing agama yang tidak boleh kita gabung, tidak boleh kita campur. Dalam bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi tegas dalam akidah. Inilah yang harus kita pahami. Bekeun urang Aceh metu kaca metu kacok. Bek salah kacok nyan atagop. Menanci nanti dalam setiap tahun na libur dua ga dalam Kristen. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Bulan 4 libur kenaik wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus. Bulan 5 kemudian, 1 bulan kemudian, di situ tertulis kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Beda Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Kedatangan Al-Quran memberi jawaban. Kedua-dua itu tidak benar kata Allah. Tidak benar Isa anak Tuhan. Tidak benar Isa sebagai Tuhan. Isa adalah sebagai Rasul. Itulah jawaban surat An-Nisa ayat 157. Jadi oleh karenanya, karena 2 hari kita di depan, sengaja kita angkat tema ini agar kita tidak salah kapling. Tidak salah pilih. Tidak salah pegang. Ada pertanyaan yang menarik saat ini. Bagaimana juga Menteri Agama membuat Natal bersama? Kan ini menarik juga. Menteri Agama adalah menteri banyak agama. Ini harus dipahami secara administratif. Karena Menteri Agama mengkoordinir seluruh agama. Ada Katolik dalam Menteri Agama, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Islam sebagai agama mayoriti. Secara administratif. Tapi bolehkah seorang Menteri Agama keyakinannya berbeda-beda? Kan tidak. Apa seorang Menteri Agama karena dia Islam bisa masuk gereja Katolik, Advent, biara, kuil, candi, dan seterusnya? Tidak. Tapi secara administrasi Menteri Agama mendandatangi sebagai, ini sebagai kepala bidang Protestan. Tidak ada persoalan karena bicara administrasi. Karena menteri mengkoordinir semua agama. Tapi dalam keyakinan tidak ada terpencar. Kalau Menteri Agama orang Islam, dia yakin ini Islam begini.
Orang Katolik begini, Hindu begini, Protestan begini, Konghucu begini, dan seterusnya. Jadi oleh karenanya bagi kita masyarakat biasa yang kita meyakini rukun iman kita, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rasul, bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Kan jelas. Inilah tanda kata kunci agar tidak salah kapling, tidak salah ambil. Adapun tanggal 25 lusa nyan atagop be lalawa be terpengaruh bukan menyata buat iban man syabbaha biqaumin, kata Nabi, fa innahum minhum. Seandainya kita melakukan perayaan, kegiatan, ritual apa yang dilakukan oleh agama mereka, maka kita bahagian dari mereka, kata Nabi. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, dalam Kristen istilahnya Trinitas. Jadi ada Allah Bapa, Ruhul Kudus, Bunda Maria. Maka Selamat Natal itu bahagian dari proses untuk mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, ini harus hati-hati. Ini penting, ini akidah. Soal kita berhubungan ekonomi dengan mereka, silakan. Tapi jika pada Muslim, kenapa harus dengan mereka? Tapi dalam akidah tidak boleh bercampur. Jelas tegas ayat, lakum dinukum waliyadin. Inilah kaum muslimin sedang jamaah zuhur dimuliakan Allah. Ingat, hari Natal bukan hari kita. Jangan bergabung, jangan bersama-sama, jangan kita yakini, karena bisa bergeser akidah, karena beda agama, beda Tuhan, beda agama, beda cara ibadah, tidak mungkin kita bersamakan. Adapun Menteri Agama melakukan Natal bersama, itu kepentingan politik negara. Dia berada pada wilayah struktur negara. Kita kan tidak. Jadi tidak perlu kita ikuti. Baik terkejut kuraceh, baik latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.